Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di live streaming di Facebook. Jadi sebelum kita mulai, kita bahas sesuatu yang mungkin ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang hari ini sedang masa-masa PSBB lagi, karantina lagi. Jadi bagaimana cara memulai bisnis Anda lewat sosial media sekarang? Nah, kita langsung aja ya, langsung ke poin topiknya ya. Karena waktu saya nggak banyak, hanya 30 menit. Habis ini saya harus meeting online lagi sama beberapa klien saya. Kayak gitu, oke. Jadi sesuai dengan permintaan teman-teman. Jadi teman-teman kemarin minta, Pak Dery live dong tentang sosial media. Oke, apa yang saya bahas pada malam hari ini, semuanya subjektif. Teman-teman, oke, saya ulangi ya, semuanya subjektif. Ini berdasarkan self experience, pengalaman saya, berdasarkan apa yang pernah saya pelajari. Jadi kalau ada perbedaan prinsip, perbedaan strategi, ataupun ya sesuatu yang berbeda dari apa yang saya ceritakan, don't worry, be happy. Saya ulangi ya, don't worry, be happy. Maksudnya bukan berarti topik yang saya bahas nantinya jika berbeda dengan apa yang Anda jalankan, bukan berarti apa yang Anda jalankan itu juga salah, enggak, gitu loh. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar. Yang paling benar adalah Anda mulai. Kayak gitu, oke? Teman-teman, oke, kalau kita bicara masalah sosial media, apa hubungannya dengan bisnis di tren zaman sekarang, teman-teman sekalian? Jadi, teman-teman yang hari ini sedang mengalami masa transisi ke PSBB yang kedua, bukan transisi, kayaknya kita lagi PSBB ya. Ada beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Bali, juga hari ini sedang PSBB. Lalu, ketika Anda sedang work from home di rumah, kan otomatis ada beberapa hal yang mungkin tidak Anda lakukan di rumah setelah Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan pokok. Benar apa betul? Nah, mungkin alternatifnya Anda bisa mulai berpikir how to make money. Bagaimana cara menghasilkan uang dari rumah? That's the point, sesederhana itu. Tetapi sebelum kita lanjut memikirkan hal-hal yang lebih dalam, yang lebih intim tentang how to make money-nya, teman-teman mulai berpikir, apakah teman-teman bisa menginvestasikan waktu mungkin 1, 2, 3 jam sehari untuk bisa mulai mempelajari tentang sosial media. Karena kalau teman-teman mempelajari banyak hal tentang sosial media, sebetulnya sosial media itu powerful sekali kalau teman-teman mempelajari banyak hal tentang sosial media. Dan itu bakal banyak membantu dan menyederhanakan teman-teman dalam mengembangkan bisnisnya teman-teman. Which is ketika teman-teman mulai mempelajari tentang sosial media, teman-teman akan lebih sederhana lagi untuk menjangkau orang-orang yang ada di sosial media, sehingga itu bisa banyak membantu urusannya teman-teman dengan bisnisnya. Sesederhana itu. Tapi pertanyaannya simpel gini ya, gimana cara mulainya Pak Dery? Gitu loh, apa sih yang harus saya lakukan di sosial media saya? Ini kalau kita bicara sosial media itu kan terlalu luas, bener gak sih teman-teman sekalian? Ya kan sosial media itu kan banyak, bukan cuma Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Twitter, ya, bukan cuma Facebook yang hari ini kita sedang pakai. Tapi pada intinya, apapun platformnya, apapun model sosial medianya, juga itu tidak masalah. Tergantung teman-teman nanti bisa punya kekuatannya di mana, Tapi yang paling penting how to startnya. Gimana cara mulainya teman-teman sekalian? Karena dunia itu cepat berubah dan terus selalu berubah. Maka begitupun dengan sosial media. Jadi kalau Anda mau main di sosial media, Anda harus belajar tentang algoritma sosial media. Bagaimana caranya algoritma sosial media itu bekerja sehingga itu akan membantu menyederhanakan Anda dalam mengembangkan bisnis Anda, sehingga jangkauan Anda menjadi jauh lebih luas lagi, dan ujung-ujungnya Anda bisa mempromosikan produk atau bisnis Anda kepada orang-orang lebih luas lagi, sehingga Anda bisa mendatangkan traffic lebih banyak lagi dan melakukan transaksi lebih banyak lagi lewat platform sosial media. Sesederhana itu teman-teman sekalian. Nah, karena yang saya bahas ini subjektif itu apa Pak Dery? Ini berdasarkan self experience, pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya pelajari. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, perbedaan strategi, perbedaan cara, don't worry, be happy. Itu bukan masalah. Jadi bukan siapa yang salah, bukan siapa yang benar. Gitu ya teman-teman sekalian. Kalau merasa apa yang saya bahas ini ada relevansinya dengan bisnis Anda, yang saya bahas ini bisa banyak membantu Anda, make sense, masuk akal, logis, sederhana, simple, dan itu bisa diaplikasikan, dan itu duplicable, bisa diduplikasi, Anda tinggal praktekkan. Kalau tidak cocok, don't worry, be happy. Anda tinggal melakukan apa yang sudah Anda yakini saat ini.
Sesederhana itu teman-teman sekalian. Mari kita mulai. Jadi 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, kalau kita mau mulai bisnis, seseorang pasti fokus terhadap yang namanya produk. Ya, kalau nggak ada produknya kan apa yang mau dijual? Bener nggak sih? Produk itu kan banyak ya. Banyak kita berpikir bahwa ketika kita mau bisnis, selalu berpikir mungkin ada yang bicara modalnya. Atau produk apa yang mesti saya jual. Gimana cara mencari produknya? Bagaimana cara meriset produknya? Di zaman sekarang, apalagi tahun 2021, algoritma sosial media itu sudah berubah. Setelah kita cari produknya, kita dapat produknya, kita punya brandnya, lalu kita mulai berpikir bagaimana cara menjualnya. Oke, kita mau jualannya di mana nih? Mau di Facebook, di Instagram, di YouTube, di TikTok, atau di sosial media yang lain. Jadi step pertama biasanya 5-10 tahun ke belakang, kebanyakan orang waktu mau memulai bisnis berpikirnya kan selalu mulainya dari produk ya gitu, produk apa sih yang kira-kira bisa saya jual gitu kan, produk apa sih kira-kira yang bakal laku di pasaran gitu kan, ngelihat tren produk, growth-nya, market size-nya gitu kan ya, terus market share-nya ada berapa persen, apakah produk yang mau saya jual ini market size, ukuran marketnya sampai market share-nya itu besar di Indonesia, sesederhana itu teman-teman sekalian. Tetapi teman-teman sekalian, berbeda dengan sosial media di tahun 2021 ini. Oke, dulu orang berpikir setelah Anda dapat produknya, dapat brandnya, lalu Anda berpikir tentang bagaimana cara menjualnya. Saya mau jualannya di mana nih? Apakah Anda buka toko secara offline atau Anda pasarkan produk Anda lewat Facebook, Instagram, YouTube, TikTok atau apa kan gitu ya. Sosial media di tahun 2021 sekarang, di zaman sekarang, semuanya itu it's all about building audience. Pondasinya adalah audience atau komunitas teman-teman sekalian. Membangun yang namanya audience itu di sosial media sebetulnya simple. Hal yang paling simpel, yang sederhana bisa Anda lakukan adalah Anda bisa membuat konten-konten yang itu bisa banyak memberikan value terhadap audiens Anda. Sesederhana itu. Ketika Anda shifting ke sosial media, Anda akan dihadapkan dengan orang-orang yang jauh lebih luas dan punya behavior, kebiasaan yang berbeda dari segi transaksi. Orang-orang di sosial media itu mereka punya kebiasaan untuk melakukan riset kecil-kecilan dalam mencari sebuah informasi. Sesederhana itu. Jadi sebetulnya tanpa kita beritahu lebih jelas, tanpa kita ceritakan fakta, functionnya dan lain-lain, orang-orang di sosial media itu mereka punya kebiasaan untuk meriset sebuah, contoh lah ya, kalau kita mau nyari tahu tentang sebuah produk itu lewat internet sekarang gampang banget ngerisetnya gitu. Tinggal kita buka Google, buka YouTube, Anda mau cari produk yang seperti apa, fungsinya seperti apa, manfaatnya seperti apa, experience dari orang-orang yang pakai itu seperti apa, itu gampang banget dapetinnya sekarang. Kenapa? Karena Anda tinggal buka YouTube, di YouTube pun banyak ada tutorial, bahkan Anda mau cari apapun ada di YouTube gitu ya. Jadi zaman sekarang itu sebetulnya karena teknologi ya, karena proses digitalisasi, ada beberapa strategi saya selalu bilangnya strategi yang mungkin sudah tidak relevan Anda bisa pakai di sosial media ketika Anda ingin membangun bisnis. Dan karena sosial media marketing, saya bilangnya sosial media marketing saat ini semuanya it's all about building audience, artinya pondasinya adalah Anda harus bisa memenangkan market lewat audiens yang Anda bangun di sosial media Anda. Caranya gimana Pak Dery? Caranya tadi, Anda bisa mulai belajar untuk melakukan sharing, memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk audiens Anda. Tapi ini lebih spesifik, nanti kita bahas ya lanjutnya teman-teman sekalian. Nah, which is bisnis Anda ini banyak nih para pebisnis online di Facebook saya kayak gitu. Ada yang bisnisnya dari bisnisnya network marketing, ada bisnisnya reseller, dropshipper, ada yang punya bisnis owner juga. Banyak banget nih yang nonton. Ini saya kenal banget ya karena saya tahu audiens saya gitu. Kayak gitu. Jadi tips yang pertama untuk memulai, bukan seberapa banyak jumlah follower yang Anda punya sebetulnya. Kalau Anda mulai, which is kan otomatis Anda pasti belum punya audiens atau follower atau orang-orang yang memang trust dengan apa yang Anda jual. That's sesederhana itu ya. Namanya orang mulai baru pakai Facebook, atau Facebooknya biasa dipakai untuk bersosialisasi, akhirnya di-shifting, dirubah untuk keperluan membangun bisnis, otomatis Anda belum punya
audiens. Katakanlah Anda belum punya audiens yang loyal, Anda belum punya follower yang loyal sama Anda di sosial media. Tips pertama adalah Anda jangan terlalu fokus dengan jumlah follower Anda. Oke? Jadi don't worry, be happy. Anda jangan terlalu fokus sama jumlah, sama angka, kayak gitu. Karena yang paling penting adalah bukan jumlah angkanya terlebih dahulu, tetapi relationship pada audiens Anda. Jadi kekuatan dari hubungan Anda terhadap audiens Anda. Ini yang kita sebut sebagai engagement. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi marketnya, audiensnya berkualitas. Berkualitas yang saya maksud adalah mereka sering berinteraksi dengan Anda. Mereka kenal dengan Anda juga kenal dengan mereka, dan mereka juga merasakan manfaat dari Anda ketika mereka datang ke Facebook Anda. Karena kalau Anda langsung jualan to the point di sosial media itu agak sedikit riskan, apalagi kalau Anda pakai Facebook yang personal. Berbeda ketika Anda menggunakan Facebook yang profesional. Memang pada prinsipnya Facebook itu mengelompokkan seseorang dalam menggunakan Facebook gitu. Jadi kalau Anda mau jualan di Facebook, Facebook sudah menyediakan tempatnya, yaitu di fanpage. Anda bisa beriklan di situ, mempromosikan produk Anda dari mulai barang, jasa, dan apapun value Anda bisa taruhkan di situ dengan cara beriklan. Itu maunya Facebook, kayak gitu. Nah, Facebook organik sebetulnya juga bisa dipakai untuk melakukan itu. Sebagian besar orang datang ke Facebook menggunakan Facebook organiknya, itu mereka ingin bersenang-senang. Mereka ingin mencari kesenangan, mencari sesuatu yang membuat mereka jadi happy, betah dengan Facebook. Bukan melihat iklan yang banyak gitu. Kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, untuk membangun menggunakan market dan mendatangkan traffic ke Facebook Anda, semakin banyak orang yang datang ke Facebook Anda, otomatis sebetulnya semakin besar kesempatan Anda untuk bisa mempromosikan bisnis atau produk Anda nantinya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendatangkan trafficnya? Anda bisa mulai membuat dua hal. Mungkin seperti yang pertama, mungkin Anda bisa membuat, sekarang tuh lagi tren di Instagram itu bikin kayak semacam microblog. Microblog itu apa Pak Diri? Microblog itu kayak semacam foto, gambar yang kayak slide-slide gitu ya. Dia ada gambarnya digeser kayak gitu. Nah, isinya adalah edukasi. Nah, tapi tantangannya adalah Anda harus punya kemampuan untuk membuat microblog tersebut. Anda harus ngerti cara bikin copywritingnya, Anda harus ngerti cara ngedesain gambarnya, Anda harus ngerti, Anda harus mahir juga cara mengedit video, fotonya ya, kayak gitu. Jadi Anda harus mahir nulis kayak gitu. Nah, yang kedua, yang bisa Anda lakukan adalah Anda membuat sebuah video kayak gitu. Tapi teman-teman sekalian, kalau Anda tanya sama saya, Pak Dery lebih bagus yang mana? Membuat microblog atau membuat video? Saya bilang dua-duanya bagus, tergantung Anda punya kekuatannya di mana gitu. Kalau Anda punya kekuatan Anda suka nulis, Anda punya kelebihan, Anda lebih senang nulis, ya Anda fokuskan kekuatan Anda di microblog. Dengan membuat microblog yang mungkin itu bisa memberikan value kepada orang-orang, kepada audiens Anda. That's sesederhana itu ya teman-teman. Nah, yang kedua, mungkin Anda juga bisa kalau Anda punya kekuatan untuk Anda punya kemampuan public speaking, Anda punya kemampuan berbicara di depan kamera kayak gini gitu ya. Anda seneng ngomong. Kalau saya sih bukan jago ngomong ya. Kalau saya tuh karena seneng ngomong di kamera aja, narsis gitu ya. Makanya sering bikin video kayak gitu. Kayak gitu. Karena seneng aja ya, seneng berbagi, seneng sharing sama teman-teman. Akhirnya saya sering juga bikin video. Tapi saya juga seneng bikin tulisan. Nah, kalau Anda bikin microblog, berarti Anda harus belajar tentang desain gambar, Anda belajar tentang copywriting segala macam. Kalau Anda bikin video, Anda belajar tentang how to speak ya, gimana caranya ngomong di depan kamera, public speaking, bagaimana cara membuat subject mastery segala macam dan lain-lain kayak gitu. Anda tinggal belajar itunya. Nah, yang paling penting adalah konsistensi Anda dalam melakukan itu. Nah, banyak orang menggunakan sosial medianya langsung direct gitu, langsung to the point. Nah, pada kenyataannya teman-teman sekalian, itu akan menjadi maksudnya gini, tindakan itu nggak salah ya, hanya saja riskannya seperti ini. Karena orang itu datang ke Facebook hanya untuk bersenang-senang sebagian gitu. Saya bilang kenapa bersenang-senang? Karena saya tanya sama Anda, kalau Anda
cari produk di internet, yang Anda buka aplikasi apa? Kebanyakan rata-rata yang dibuka adalah marketplace kan, bukan Facebook, bener nggak? Kayak gitu. Jadi kalau Anda mau beli barang online, kebanyakan Anda bukanya marketplace, bukan Facebook gitu. Nah berbeda ketika Anda buka Facebook. Biasanya kalau orang buka Facebook tuh banyak ya experience-nya, kayak tadi ingin seneng-seneng, cari happy, kepoin kehidupan orang mungkin ya, atau ingin mencari tahu informasi tentang teman-teman lamanya ya, kayak gitu dan sebagainya, ingin tahu tentang kehidupan orang segala macam, informasi dan lain-lain. Step pertama yang bisa Anda lakukan untuk memulai bisnis Anda adalah dengan Anda konsisten memberikan value. Value itu apa Pak Dery? Ya mungkin Anda bisa berikan tips, strategi, insight, informasi-informasi yang berkaitan dan ada relevansinya nanti sama bisnis Anda, sama produk Anda. Itu lebih make sense, itu lebih masuk akal ketimbang to the point gitu langsung jualan gitu. Karena kalau langsung jualan Anda add orang baru tuh menurut saya, tidak tahu ya, saya kalau di add orang sebelum saya konfirmasi, saya pasti cek dulu profilnya. Profil Facebooknya saya cek dulu, saya screening dulu profilnya, saya cari tahu. Kan kalau di Facebook itu kita bisa cari tahu kan. Saya screening dulu orangnya, saya cari tahu statusnya apa. Kalau statusnya aneh-aneh gitu, itu nggak saya konfirmasi gitu. Saya mau add orang pun lihat-lihat gitu. Jadi pada saat kita mau berteman sama orang di Facebook pun kita lihat-lihat gitu. Nah, jadi dengan cara merubah kebiasaan Anda untuk fokus terhadap nilai tambah yang bisa Anda berikan kepada orang-orang, itu jauh lebih mungkin jauh lebih membuat orang jadi nyaman, teman-teman sekalian. Karena orang itu sukanya dapat sesuatu kan, dapat sesuatu, mungkin dapat ilmu baru, insight baru, pengalaman baru, dan masih banyak lagi, ketimbang Anda langsung to the point jualan kayak gitu. Jadi, nah Anda tinggal pilih tuh, Anda mau fokus di microblognya, Anda mau fokus di videonya. Dua-duanya boleh nggak Pak Dery? Boleh. Pilih salah satu, boleh. Gitu ya, tergantung kekuatan Anda ada di mana. Kayak gitu. Nanti kalau Anda sudah ngerti yang satu, ya Anda belajar lagi yang satu. Nah ini konsekuensinya kalau Anda mau membangun bisnis lewat sosial media. Kayak gitu. Itu tips yang pertama. Jadi fokus pada kekuatan Anda, lakukan itu secara konsisten. Jangan hari ini Anda posting, besok minggu depan Anda baru posting gitu. Itu namanya nggak konsisten ya. Itu Anda harus konsisten kayak gitu. Anda harus benar-benar konsisten memberikan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar jualan. Which is itu juga bisa dikombinasi, alternatifnya banyak. Karena orang itu lebih suka melihat kehidupan orang lain. Makanya kalau bisa Facebook Anda sebaiknya ya, nggak harus sih, sebaiknya kalau Anda mau mulai bisnis lewat Facebook, sebaiknya Anda juga mulai berpikir bahwa dari 10 postingan Anda yang Anda update di Facebook, itu 100% tidak semuanya katalog produk Anda gitu. Kayak gitu. Karena nanti saya ceritain orang membeli itu karena apa. Nah, itu nanti saya ceritain di step yang keempat ya. Orang membeli itu karena apa? Kayak gitu. Jadi ini jadi Facebook Anda harus membuat orang merasa aman, nyaman dan tidak ketakutan untuk berteman dengan Anda. Nih, saya kasih tahu. Jadi Facebook Anda harus bisa mewakili orang-orang baru yang mau berteman dengan Anda. Buat mereka senyaman mungkin. Buat mereka benar-benar mendapatkan manfaat ketika mereka datang ke Facebook Anda. Apa yang bisa Anda berikan manfaatnya kepada mereka? Gitu. Mungkin Anda bercerita tentang apa, Anda memberikan tips, apa, disesuaikan dengan kekuatan dan experience Anda. Anda nggak perlu harus yang bikin yang aneh, yang expert banget, nggak kayak gitu ya. Dimulai, itu latihan namanya, itu yang pertama. Nah yang kedua, mulailah melakukan hal-hal seperti yang saya lakukan. Ini namanya live streaming. Dengan Anda memberikan value, tadi step pertama, Anda konsisten memberikan value, step pertama. Yang kedua, Anda mulai memberanikan diri untuk melakukan live streaming di Facebook Anda. Kalau memang Anda ingin membangun bisnis lewat sosial media. Jadi kalau Anda takut memulai untuk live streaming seperti ini nggak akan bisa banyak membantu Anda untuk bisa membangun yang namanya pondasinya. Kan tadi saya bilang di awal, pondasi sosial media sekarang, algoritmanya itu bukan hanya sekedar bicara tentang tren, produk, market, dan lain-lain, tapi pondasinya adalah di audiens, komunitas gitu loh. Gimana cara membangun komunitasnya? Anda nggak mungkin
bilang sama orang-orang, gabung dong sama komunitas saya gitu. Anda nggak mungkin bilang sama audiens Anda, ayo mau nggak masuk ke komunitas saya, nggak bisa gitu. Karena mereka belum tahu siapa Anda. Nah, dengan cara Anda, step pertama dengan cara Anda konsisten memberikan value, konsisten memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka dan membuat mereka merasa aman. Ini yang paling penting, membuat mereka merasa aman, merasa nyaman gitu. Nggak ngerasa dijualin sama Anda, mereka nggak takut sama Anda, mereka akan berbondong-bondong mau berteman dengan Anda, dan itu akan jadi fondasi basic Anda untuk membangun audiens. Kenapa live seperti ini itu penting untuk bisnis Anda? Karena live seperti ini akan membantu Anda, ini akan menyederhanakan Anda untuk mendekatkan diri Anda kepada audiens. Anda bisa nyapa langsung audiens Anda, gitu loh. Anda bisa meningkatkan banyak hal lewat live streaming. Kalau tadi di microblog dan video, mungkin Anda akan konsisten membalas semua orang-orang yang berkomentar di kolom komentar Anda. Anda upayakan untuk membalasnya, gitu kan ya? Karena dengan Anda membalas, sebetulnya itu adalah bagian dari cara Anda juga memberikan value kepada audiens Anda. Anda harus kenal sama audiens Anda. Itu yang pertama kalian. Jadi kalau Anda nggak kenal sama audiens Anda, ya gimana caranya Anda mau build bisnis gitu loh. Kan banyak dari kita nih nggak kenal siapa teman-teman kita di Facebook. Kalau kita nggak kenal, gimana kita mau bangun bisnis kan itu kan. Nah yang kedua adalah go for live. Anda harus berani. Pak Dedi, saya nggak biasa nih ngomong di depan kamera. Ya kalau nggak biasa, latihan dulu. Gimana caranya? Latihan di depan kamera, latihan di depan di depan kaca segala macam dan lain-lain. Anda bisa latihan itu, kayak gitu. Buat saya tidak ada orang yang hebat. Yang ada adalah orang yang melakukannya secara konsisten, lalu dia menjadi ahli. Saya percaya dengan prinsip 10.000 jam. Jadi kalau kita belum dapetin 10.000 jamnya, ya kita belum bisa expert di bidangnya. Kenapa kita harus go for live gitu? Kenapa kita harus membuat live streaming seperti ini? Karena itu akan mendekatkan Anda dengan audiens Anda, gitu loh. Anda akan di dalam live streaming biasanya kan kita saling sapa. Orang itu jadi tahu, oh ternyata ini ya yang namanya Dery Pristayadi, gitu loh. Oh ternyata yang namanya Dery Pristayadi itu kalau bikin status agak-agak sedikit nyes-nyes gitu kan ya. Tapi kalau di live streaming, oh ternyata orangnya gimana menurut Anda kan gitu kan ya. Jadi live streaming ya, dengan Anda live, Anda sebetulnya sedang memperkenalkan diri Anda kepada audiens dan sedang mendekatkan diri Anda kepada audiens Anda. Jadi Anda jadi jauh lebih dekat. Karena dengan Anda live streaming seperti ini, sebetulnya itu juga bisa membantu Anda untuk meningkatkan bonding, ikatan emosional dengan audiens Anda. Ikatan emosional, bondingnya itu yang pertama. Yang kedua, Anda juga bisa meningkatkan interaksi di sosial media Anda, di Facebook Anda. Dan yang ketiga, Anda kelihatan nyata gitu. Anda kelihatan nyata kalau lagi live streaming kayak gini. Jadi apalagi generasi milenial ya. Generasi milenial itu senang lihat langsung orangnya gitu. Kayak gitu teman-teman sekalian. Itu step kedua. Jadi go for live. Nah, step ketiga yang bisa Anda lakukan adalah, jadi gini, ada buku karangannya Seth Godin. Itu Anda bisa cari, warnanya orange. Itu judul bukunya This is Marketing. Buku itu membuka mata saya, teman-teman. Membuka mata saya di tentang dunia marketing. Nah, buku itu membuka pikiran saya, membuka mata saya tentang dunia marketing. Selling itu bukan hanya tentang soal selling. Jadi jualan itu bukan hanya tentang soal jualan, teman-teman sekalian. Jadi dia bilang the best selling is not selling. Dia bilang gitu, the best selling is not selling. Kok bisa gitu? Jadi orang itu sebetulnya membeli bukan karena fakta. Kita nggak bisa langsung jualan. Kita harus memberikan sesuatu dulu kepada orang-orang, sehingga setelah kita memberikan sesuatu, orang-orang akan mulai mau bertransaksi dengan kita. Kita memberikan dulu konsepnya, bukan langsung jualan. Nah, kebanyakan orang kan kalau di sosial media langsung jualannya, to the point gitu. Baru kenalan langsung jualan, Kemarin juga ada ya 5 tahun nggak ketemu, telepon saya tiba-tiba jualan ya. Saya bilang, bisa 5 tahun nggak ketemu, ya basa-basi dulu lah ya, kayak gitu. Karena ya kalau dibalik pun gitu kan, nih misalkan Anda ada orang nge-add Facebook Anda, tiba-tiba inbox Anda, terus dia nawarin sesuatu sama Anda. Pertanyaannya, apakah Anda nyaman dengan kondisi seperti itu? Nggak bakal nyaman. Kenapa saya bilang nggak bakal nyaman? Dan itu tidak akan banyak membantu dan tidak akan banyak bekerja sebetulnya.
strategi-strategi yang bisa dilakukan itu. Tapi kalau menurut Anda itu make sense, nggak apa-apa, tinggal kerjain aja ya, lakuin aja terus, nggak apa-apa. Kayak gitu. Orang itu membeli karena ada rasa kepercayaan, trust gitu. Dia trust sama orang yang jualnya di sosial media. Makanya dengan Anda konsisten memberikan value, Anda membangun komunitas di sosial media. Ingat ya, bukan seberapa penting jumlahnya. Karena yang paling penting adalah kualitas dari audiensnya. Nanti lama-lama juga nambah kualitasnya gitu. Percuma Anda hari ini punya 5.000 audiens di pertemanan Anda, tapi kalau itu bukan target market Anda, bukan bagian dari golongan segmentasi pasar dari project bisnis atau produk yang ingin Anda tawarkan, kayaknya percuma juga gitu. Nggak make sense gitu, nggak masuk dan nggak ada relevansinya gitu. Akhirnya apa? Strategi yang Anda gunakan jadi tidak tajam. Jadi di sosial media itu dari nggak kenal, itu kan harus kenal dulu. Dari kenal baru dia suka, habis suka baru dia suka baru dia apa? Percaya. Habis percaya baru dia mulai berbisnis kayak gitu. Nah, jadi stepnya dari tadi nggak kenal kan mulai kenal dulu, dari kenal mulai suka dulu, dari suka mulai percaya dulu, kayak gitu kan. Dari percaya baru mulai ngasih. Nah, proses inilah yang saya sebut sebagai nggak ada instan gitu, nggak ada proses. Jadi kalau orang baru kenal, orang nggak kenal terus baru kenal, terus tiba-tiba Anda jualan, nah itu kemungkinan Anda mendapatkan rejection-nya itu jadi jauh lebih tinggi gitu. Jadi sebetulnya bukan sulit menggunakan sosial media, tapi Anda perlu strategi gitu. Prinsipnya sama, prinsip menjualnya sama dengan kegiatan-kegiatan offline, hanya strateginya aja yang berbeda. Loyal klien itu dimulai dari komunitas Anda sendiri. Dengan Anda membangun sebuah komunitas, di situ Anda punya audiens yang spesifik, sehingga Anda jadi tahu Anda harus jualan kemana, mulainya di mana, topik apa yang relevan dengan market dan bisnis Anda, dan masih banyak lagi alternatif yang bisa Anda lakukan kalau Anda bangun audiens. Kalau Anda nggak punya audiensnya, itu sulit sekali. Kenapa saya bilang sulit? Anda nggak kenal marketnya, Anda nggak kenal siapa orangnya, sehingga topik yang Anda bahas belum tentu relevan dengan market atau audiens Anda di sosial media. Kayak gitu. Pak Dery kenapa bahas ini? Karena saya kenal audiens saya. Jadi apa yang saya bahas di Facebook saya itu hampir sebagian besar memang sudah di-riset dari kelompok audiens yang berteman dengan Facebook saya. Kayak gitu. Makanya semua hal yang saya bahas selalu ada relevansinya dengan apa yang sedang Anda kerjakan, teman-teman. Karena memang itu bukan kebetulan gitu. Itu semua udah di-set up gitu. Saya udah set up semuanya dari mulai audiensnya, terus demografinya, interestnya, topik apa yang harus saya bahas, dan sebagainya. Itu udah set up sebenarnya. Nggak ada yang kebetulan gitu. Semuanya udah kita set up. Untuk apa sih? Untuk build strateginya. Nah, pertanyaannya, step yang ketiga setelah membangun komunitas, Pak Dery, apalagi yang harus saya lakukan? Step yang keempat adalah fakta tentang bercerita dan bagaimana cara cerita menjual. Jadi orang membeli sebuah produk atau membeli sebuah bisnis, karena mereka memulai bisnis, itu bukan karena fakta dalam produk tersebut gitu loh. Bukan karena fungsi dari produk tersebut, tetapi berdasarkan dari cerita di balik produk tersebut. That's the point, sesederhana itu. Jadi orang itu di internet, di sosial media, mereka membeli sesuatu berdasarkan story. Ada cerita di balik produk itu, ada cerita di balik brand itu, ada cerita di balik orang yang menceritakannya. Sesederhana itu. Berarti Pak Dery, step keempat, apa yang harus sudah mulai saya pelajari di sosial media? Gimana caranya Anda Anda mulai belajar tentang storytelling, kemampuan untuk menceritakan sesuatu, bercerita, dongeng lah ya, kayak gitu. Ya, Anda bisa mulai menceritakan experience, pengalaman Anda, menceritakan pengalaman orang lain, menceritakan banyak hal yang bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sosial media Anda. Gitu maksud saya. Jadi kalau Anda hari ini bertanya, saya mau mulai bisnis lewat sosial media, Anda harus mulai belajar untuk
bisa konsisten memberikan value kepada audiens Anda. Nah, pertanyaannya, apakah audiens pertemanan di Facebook Anda itu benar-benar tertarget sesuai dengan personanya, sesuai dengan segmentasi market dari produk dan bisnis Anda? Kalau marketnya atau friend listnya tidak sesuai dengan market Anda, otomatis topik yang dibahas itu juga tidak relevan dengan kebutuhan spesifik dari friend list Anda. Itulah kenapa Facebook organik sebetulnya menjangkau orang-orang di Facebook organik itu perlu strategi, teman-teman sekalian. Kenapa saya bilang perlu strategi? Jangankan kita beriklan di Facebook yang profesional ya. Kita ngomongin profesional lah. Kalau profesional tuh teknikalnya banyak banget kayak gitu. Nah, kita ngomongin yang organik. Nah, ya dengan Anda mulai membangun bisnis lewat sosial media, pengguna sosial media di Indonesia itu lebih dari 100 juta orang. Dan rata-rata mereka menghabiskan waktu di Facebook rata-rata 4 jam per hari. Pertanyaannya simpel. Jika Anda mulai mempelajari bagaimana cara algoritma Facebook bekerja, lalu seperti apa prinsip-prinsip menjual di Facebook, lalu bagaimana cara merelevansi antara konten yang Anda punya dengan target audiens Anda sesuai dengan target market dari bisnis Anda, lalu bagaimana caranya Anda mulai mempelajari teknik copywriting, storytelling, dan public speaking untuk bisa memenangkan hati market Anda, sehingga Anda bisa membangun basis audiens yang begitu besar lewat sosial media. Teman-teman, sosial media itu bisa jadi tools untuk Anda dalam membangun bisnis apapun. Sebetulnya dengan Anda mulai membuat strategi-strategi baru yang relevan dengan sosial media, yang relevan yang bisa dipakai di sosial media, sebetulnya itu akan banyak membantu Anda dalam menjangkau orang-orang baru setiap hari. Karena dengan menjangkau orang baru lewat Facebook, sebetulnya itu jauh lebih simpel dibandingkan pada saat Anda melakukannya dalam bentuk offline. Kalau Anda mulai mengembangkan bisnis Anda lewat sosial media, Anda akan mendapatkan speed, kecepatan dalam menjangkau orang, kecepatan dalam melakukan prospecting, kecepatan dalam menambah daftar nama, kecepatan dalam mendatangkan traffic, kecepatan dalam melakukan present, gitu kan? Tapi dengan offline, Anda bisa build quality-nya, Anda bisa membangun kualitas, kayak gitu teman-teman. Jadi ini kalau dikombinasi ini akan jadi powerful, gitu maksud saya. Kalau ini jadi powerful, sebetulnya untuk bisa menjangkau orang-orang di sosial media, Anda hanya butuh strategi. Hati-hati teman-teman, sosial media itu bisa jadi pisau bermata dua. Saya ulangi, bisa jadi pisau bermata dua. Kenapa saya bilang bisa jadi pisau bermata dua? Sosial media bisa membuat bisnis Anda berkembang. Bahkan growth-nya, pertumbuhannya itu eksponensial banget. Tapi kalau strateginya tidak tepat, sosial media justru membunuh bisnis Anda. Saya ulangi ya, kalau strateginya tidak tepat, justru sosial media akan membunuh bisnis Anda. Kayak gitu. Jadi sebetulnya teman-teman sekalian, nggak ada yang salah dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Tetapi kalau Anda mau mempelajari banyak hal tentang sosial media, Anda silakan stay di Facebook ini. Saya akan bagikan banyak tips, strategi, hal-hal seputar bagaimana cara mengembangkan bisnis lewat sosial media di Facebook ini. Anda juga bisa lihat beberapa insight tambahan khusus bagi Anda yang menjalankan bisnis network marketing. Anda juga bisa subscribe YouTube saya, karena di sana saya banyak membagikan beberapa insight-insight tambahan untuk bisa banyak membantu Anda dalam mengembangkan diri Anda. Karena di YouTube saya juga saya banyak membahas tentang self-development people, gitu. Bagaimana caranya Anda bisa mengembangkan diri Anda dalam menjalankan bisnis marketing. Anda tinggal search dari Pristayadi di sana, nanti di YouTube keluar. Atau kalau Anda suka dengan video-video pendek, Anda juga bisa saya main di beberapa sosial media soalnya. Anda juga bisa cek di Dery Pristayadi 19. Itu akun TikTok saya. Di sana juga saya sering membagikan tips-tips pendek,
video-video pendek yang mungkin durasinya sekitar 15-30 detik, jarang saya bikin 60 detik ya. Di TikTok kadang saya membahas tentang handling objection atau beberapa mental block ya, masalah-masalah yang terjadi secara psikologi, faktor internal yang menghambat Anda. Nah, ketika Anda mempelajari banyak hal di sana, mungkin ya, saya bilang mungkin loh, belum tentu 100% cocok, tapi bisa jadi mungkin kalau itu cocok, itu akan banyak membantu merubah mindset, mentalitas Anda, pola pikir, sampai merubah belief system Anda dalam memulai bisnis Anda, teman-teman sekalian. Nah, saya juga akan rutin nanti membagikan tips di sosial media, di Facebook khususnya, sehingga Anda benar-benar bisa memulai bisnis Anda lewat sosial media. Lalu cari komunitas yang bisa mendukung Anda dalam mengembangkan bisnisnya. Karena jalanin bisnis itu nggak bisa sendirian. Anda perlu mentor, Anda perlu audiens, Anda perlu mentor, Anda perlu komunitas. Karena mentor dan komunitas ini perannya sangat vital sekali ketika Anda sedang memulai bisnis. Kayak gitu. Whatever apapun bisnis Anda, saya mendoakan semoga bisnis Anda semakin lancar, makin bertumbuh, berkembang. Semoga juga bisnis Anda juga bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan yang paling penting semoga bisnis Anda juga profitable untuk Anda. Karena jangan sampai Anda berbisnis tapi nggak profit gitu. Karena tujuan orang berbisnis itu kan untuk bisa menyelesaikan masalah mereka kan gitu kan. Orang tuh biasanya mulai bisnis tuh karena pengen menyelesaikan masalahnya gitu. Tapi bisnis itu didesain kan bukan hanya untuk menyelesaikan masalah Anda, tapi bisnis itu ya harus memberikan profit. Jadi harus profitable, harus menguntungkan buat Anda gitu. Nggak cuma memberikan manfaat, ya harus memberikan manfaat. Jadi kalau Anda ditanya, kenapa Anda mau bisnis? Karena saya ingin memberikan manfaat. Saya bilang, untuk bisa memberikan manfaat sama masyarakat tuh nggak perlu harus punya bisnis. Jadi itu alasan yang nggak make sense, nggak masuk akal, dan nggak bikin Anda punya bisnis yang grow jadinya. Kalau cuma alasannya pengen memberikan manfaat untuk orang gitu. Karena untuk bisa memberikan manfaat untuk orang tuh nggak perlu punya bisnis gitu loh maksud saya. Nggak perlu Anda punya bisnis gitu. Nah, tujuan Anda berbisnis itu kan selain memberikan manfaat, bisnis itu harus bisa menghasilkan profit untuk Anda. Bisnis yang long term, profitnya konsisten, ya nggak, pertumbuhannya eksponensial, bukan cuman Anda dapatnya gede di awal doang, kayak gitu. Jadi pelajari banyak bisnis yang bisa Anda pelajari. Kalau Anda mau belajar banyak hal tentang dunia bisnis, dunia sosial media, bahkan apalagi dunia network marketing, Anda bisa subscribe channel saya, YouTube saya di Dery Pristayadi, atau TikTok Dery Pristayadi 19 @DeryPristayadi19. Lalu Anda follow Facebook ini karena saya akan banyak bagikan hal-hal menarik yang bisa banyak membantu dan menyederhanakan Anda dalam mengembangkan bisnis Anda. Karena di tahun 2021 ini goal saya adalah bagaimana caranya saya bisa mencetak 1000 entrepreneur di Indonesia lewat komunitas saya dan bisa menghasilkan income yang sangat profitable, konsisten, dan long term, teman-teman sekalian. So, terima kasih. Semoga Anda salah satu dari 1000 orang yang ada di dalam misi saya di tahun 2021 ini. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di live streaming berikutnya. Mungkin kita akan live streaming lagi dalam beberapa hari ke depan. Jadi Anda bisa share, Anda boleh share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman Anda, sehingga banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari video-video yang mungkin seperti ini, teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di live streaming berikutnya. Bye-bye.